Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan,
Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu memberikan perubahan yang sangat berarti dalam hidup seseorang. Kalau di zaman dahulu ketika dia hidup sebagai manusia, maka orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan dengan segala macam beban hidupnya, permasalahan hidupnya, akan mendapatkan jalan keluar, kesembuhan dan pemulihan. Dan itu tetap berlaku sampai dengan sekarang ini. Setiap orang yang merindukan Tuhan menjamah hidupnya, asal dia mengingini Tuhan dengan sungguh-sungguh datang kepadanya, berseru kepadanya, maka dia akan mengalami pembaharuan kehidupan, perubahan kehidupan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dia Tuhan merindukan supaya setiap orang itu datang kepadanya dan bersekutu dengan dia. Ketika yang datang seseorang yang berdosa, maka Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan. Ketika orang datang dengan beban berat, maka Tuhan memberikan kelegaan kepada orang itu. Ketika orang datang kepada Tuhan dengan sakit penyakit, maka Tuhan akan berikan kesembuhan kepadanya. Bahkan ketika seseorang ingin mendapatkan jalan keluar secara ekonomi, maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Permasalahannya tidak semua orang bisa memahami akan waktu Tuhan dan proses Tuhan. Karena keajaiban bisa terjadi dalam waktu singkat, tetapi keajaiban juga bisa terjadi dalam satu proses waktu tertentu. Lalu bagaimana prosesnya ketika seseorang menginginkan perubahan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Maka waktu Tuhan dan cara Tuhan yang berdaulat. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang kesembuhan yang dialami oleh seseorang yang sakit kusta. Kita tahu bahwa penyakit kusta pada masa itu di awal abad pertama adalah penyakit menular, bisa disebutkan penyakit karena kutukan, dan orang-orang yang sakit kusta ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang umum. Mereka tinggal dalam suatu tempat perasingan di luar kota, jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian ketika mereka jalan ke kota karena suatu keperluan, maka yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini ketika dia berjalan, dia harus mengatakan najis, najis, najis. Bahkan orang-orang kusta juga diberikan bunyi tertentu, lonceng tertentu. Sehingga ketika dia tidak bisa berbicara, maka lonceng tertentu itu dibunyikan sambil berjalan dan orang lain tahu bahwa dia orang kusta. Maka ketika dia mendekati akan kerumunan orang tertentu, maka kerumunan ini akan mulai memberikan jalan kepada si kusta ini untuk lewat. Penyakit kusta dianggap penyakit yang najis dan menajiskan orang lain. Jadi kalau kita membaca seseorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan orang-orang di sekitarnya akan mulai menjauh. Mereka tahu bahwa orang ini najis dan bisa menajiskan mereka. Bahkan orang ini membawa akan penyakit yang menular. Karena penyakit kusta dianggap penyakit yang menular pada waktu itu. Dan kita akan perhatikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama mulai.
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, kita bisa membayangkan, ketika si kusta ini mendekati Tuhan Yesus, maka orang-orang mulai menyingkir daripadanya, tidak mau dekat dengan si kusta. Dan perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia melihat akan orang kusta ini menyembah dia, berlutut di tanah menyembah Tuhan Yesus, bagian dari pengharapan yang besar supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus tidak menjauh. Alkitab mengatakan Matius 8 ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, walaupun dia orang yang dikucilkan, walaupun orang menganggap dia najis. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Sudah bisa bayangkan, di zaman itu di mana orang banyak tahu, jangan dekat dan jangan disentuh. Kalau disentuh akan menularkan sakitnya. Tetapi belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan menaungi akan orang ini. Tuhan Yesus melihat penderitaannya, melihat pengharapannya, melihat keinginannya untuk sembuh, dan dia berbelas kasihan. Dia Tuhan yang memiliki belas kasihan atas orang-orang yang menderita. Dan orang kusta ini datang dengan suatu keyakinan. Dia mengatakan di ayat yang kedua, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dia tahu bahwa Tuhan Yesus dapat mentahirkan dia. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Jadi orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dia, sanggup untuk menyembuhkan dia. Mari belajar dari orang kusta ini. Dia datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita, membebaskan kita dari permasalahan kita, memberikan jalan keluar atas apa yang kita hadapi, mengulurkan tangan untuk menolong kita. Mari datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan dapat menolong kita. Mari belajar imannya orang kusta ini. Dia mengatakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Artinya, orang kusta ini tahu bahwa kedaulatannya ada di tangan Tuhan. Kesembuhan yang dia alami datangnya dari kedaulatan Tuhan, kemauan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi itu harus digerakkan oleh hati Tuhan sendiri. Jika Tuhan ingin, Tuhan pasti dapat menyembuhkan aku, dapat mentahirkan aku. Mari datang kepadanya seperti orang kusta ini, yang yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang menolong kita, tetapi juga percaya bahwa kehendaknya lah yang membuat kita akan mengalami pertolongan. Dan itu tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung oleh keadaan, apa kata orang, apa usaha kita. Sama sekali tidak. Itu bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Dan yang menarik sekali adalah di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, kita tidak tahu berapa lama orang ini sakit kusta. Kita tidak tahu berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu malam hari
Dia lalui dengan penderitaan. Kita tidak tahu berapa banyak penolakan dan hinaan dari orang lain yang dia terima. Kita tidak tahu jeritan, tangisannya dia untuk kesembuhan. Kita tidak tahu pergumulan yang dia alami, bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan belasan tahun. Alkitab tidak mengisahkan orang ini umurnya berapa. Orang yang sakit kusta pada masa itu pasti akan mengalami penderitaan, penolakan, pengucilan, bahkan dianggap orang yang sudah mati. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memunculkan keyakinannya, kepercayaannya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan bergantung pada belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan dikatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh." Maka sembuhlah orang itu dari kustanya. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan apapun permasalahan kita. Mari datang dengan percaya bahwa Dia berkuasa menolong kita. Dan mari minta belas kasihannya, supaya belas kasihannya itu akan menggerakkan tangannya dan menyembuhkan kita. Mari ingini Tuhan, mari ingini untuk bertemu Tuhan dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Mari percaya Dia sanggup menolong kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.